Sering kalau kita ditanya itu jawabnya masih belepotan, menunjukkan bahwa kita itu masih belum mantep. Mestinya jawabnya tegas, tapi jawabnya itu belepotan. Misalkan kita ditanya, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa jawabnya? Bahagia. Tapi ketika ditanya begini, pilih mana? Kita pegang duit tapi tidak bahagia, dengan tidak pegang duit tapi bahagia. Itu jawabnya masih ragu. Nun? Nah iya. Milihnya itu ya bahagia ya pegang duit kan gitu kan. Kita nggak tek gitu. Kita ini sudah pegangan, dikasih pusaka yang lebih hebat dari keris manapun. Tinggal kita ini belum banyak diarahkan oleh ahlinya untuk memanfaatkan pusaka tersebut. Seperti A'udzubillah tadi, Bismillah tadi, Alhamdulillah tadi, Ar-Rahmanir-Rahim tadi belum. Nah, itu pusaka semua. Kayak dongo yo kene, kayak terapi yo kene, dari dengan menenangkan diri ya kene, kayak wirid ya bisa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu akan ketemu. Dan semakin ketemu, ibarat kaca itu semakin jernih, itu jadi padang akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maqalatu sabi'ata asyrata. Maqalah yang ke-17. Kila den ngendikaake, as'adun nasi utawi luwih bahagia-bahagiane menungso iku man wong lahu kang iku keduwe man qalbun alimun, ati kang alim, bi annallaha kronostune Allah taala maha luhur Allah iku ma'ahu sartane man fi ayyi maudhi'in ana ing dalem endi wae panggonan kana ana sapa man. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya tahu, sadar bahwa ia selalu bersama Allah. Bismillah, kelawan asmanipun Allah. Bi di situ kita sadar bahwa keberadaan kita ini dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Min ma'a ila bi. Minallah ma'allah ilallah. Asal hati itu bisa begitu, itu insya Allah akan as'ad, bahagia. Yang kedua, wabadanun sobirun. Yang nomor kali wabadanun sobirun, lan badan kang sabar, badan yang sabar alat ta'ati ing atas sing lakoni ketaatan, wa murari lan nglakoni utawa napa niku yes nrimo kepahitan. Yang nomor 3,
wa qanaatun lan duweni ati ridho ai qanaat trimo bima kelawan jatah filiat kang sudah ada di tangan kita min kismatillahi ta'ala saking pembagiane utawi rezekine Allah taala wa sukunil qalbi dan tenangnya hati inda adamil ma'lufati nalikane ora anane hal-hal yang pada lumrahnya disenangi orang itu tidak ada pada diri kita. Jadi ada 3 hal yang membuat diri kita ini bisa bahagia. Sekarang itu kan sering kalau kita ditanya itu jawabnya masih belepotan, menunjukkan bahwa kita itu masih belum mantap. Mestinya jawabnya tegas, tapi jawabnya itu belepotan. Misalkan kita ditanya, Pak, Bu, pilih mana? Atau ketika ditanya, kita ini di dunia mencari bahagia atau tidak? Jawabnya kan apa, Pak? Mencari bahagia. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa jawabnya? Bahagia. Tapi ketika ditanya begini, pilih mana? Kita pegang duit tapi tidak bahagia, dengan tidak pegang duit tapi bahagia. Itu jawabnya masih ragu. Nun? Nah iya. Milihnya itu ya bahagia ya pegang duit kan gitu kan. Gitu. Enggak tek gitu. Milihnya masih begini. Masih ragu. Karena ternyata banyak kita itu masih mengukur bahwa bahagia itu ya kalau ada duit kan. Padahal kan banyak. Ya kalau kemarin saya ini mumpung masih Maulid ya. Allah kan dawuh begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, hei nabi. Nah, dimaksud di sini Nabi Muhammad. Hasbuka. Allah telah memberikan kecukupan terhadapmu. Coba kita hitung, kita lihat, bukan kita hitung, kita perhatikan apa yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah itu sering tidak pegang duit. Tapi insya Allah manusia paling bahagia di dunia ini adalah Rasulullah. Gitu? Kalau soal difitnah, jangan ditanya. Difitnah, punya penyakit ayan ya pernah. Macam-macam lah fitnah yang ditimpa Rasulullah itu. Tapi Rasulullah menjadi pribadi yang sangat tenang. Itu yang disebut hasbuka. Allah telah memberimu kecukupan. Nah sekarang kita berbicara cukup. Yang dimaksud cukup itu nopo? Cukup itu ada, bisa mungkin lebih, tapi yang jelas tidak kurang, gitu. Rasulullah itu misalkan kemarin udah nggak pegang duit sama sekali, nggak pegang duit sama sekali. Tapi besok kita jihad, duitnya teko, yang dibutuhkan. Itu namanya cukup. Kalau soal jalan kemana saja itu, kalau panas kan ada mendung. Jadi beliau nggak pernah kepanasan. Itu dicukupi berarti. Kalau soal usia, Nabi Muhammad di antara sekian nabi, Nabi Muhammad paling muda. Tapi soal derajat, beliau dicukupi ketinggian derajat. Nabi yang paling tinggi derajatnya ya Rasulullah. Bahkan
Nabi Adam saja nikahnya dengan Siti Hawa, maharnya itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi dicukupi. Nah, kalau soal Rasulullah dicukupi ini sudah enggak usah diperpanjang lagi bahasanya. Ayat selanjutnya kan begini, wa manit taba'aka minal mu'minin. Yang dicukupi itu ternyata bukan hanya Rasulullah, tapi orang yang mau mengikuti Rasulullah dengan dasar mukminin, iman. Bukan hanya ikut tapi juga percaya. Yaitu tadi, kalau kita ikut Rasulullah nggak pernah pegang duit, kita mungkin masih bisa mungkin gitu ya, bisa. Tapi minal mukminin, kita percaya bahwa nggak pegang duit pun bisa bahagia. Itu yang kita masih perlu ngaji bareng, masih menata lagi gitu hatinya. Bagaimana nggak pegang duit kok bisa bahagia? Artinya itu kok orang itu kan mesti begini. Kalau kecenderungannya itu senang jabatan, mesti dia menghubungkan bahwa dia bahagia kalau jabatan itu dia berhasil dia raih. Kalau orang kecenderungannya itu cinta kepada harta, maka dia mempunyai asumsi bahwa dia baru bisa bahagia kalau harta itu dia pegang. Kalau dia itu punya asumsi bahwa yang membuat saya bahagia kalau berhasil ngawini si dia gitu, maka dia akan mengukur hanya kalau bisa mendapatkan dia saya bahagia. Nah itu yang kemudian perlu kita selamatkan, karena tidak begitu. Makanya kita minta doanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu. Minta dicukupi. Hasbuna Allah, cukup bagiku Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai pelindung, wa ni'man nasir dan sebagai zat sebaik-baik yang menolong kita. Jadi mestinya kita ini menggiring diri kita supaya kita enggak terpaku kepada yang seakan-akan itu yang membahagiakan. Karena ternyata itu enggak membahagiakan gitu loh. Apalagi kalau salah kelola. Jadi doa yang kita minta kepada Allah itu, ya Allah berikan kami kecukupan. Berikan kami kecukupan. Jadi kalau diberikan kecukupan itu ya enak mencukup. Saat butuh ada gitu. Nah itu dibutuhkan wa minal mu'minin, percaya. Nah supaya percaya itu ada terusannya ini tuh dia. Ada kaitannya ya. Wa badanun sabirun, badan yang sabar. Pertama ya, qalbun alimun, hati yang paham bahwa saya ini selalu bersama Allah. Sehingga kadang-kadang saya sendiri misalkan, kalau malam-malam itu lihat anak tidur jejer-jejer gitu kan, seakan-akan saya begini, ya Allah mereka ini masih kecil-kecil, kalau mendadak saya mati bagaimana nasib mereka? Itu kan yang bicarakan akal sebetulnya. Padahal kalau tauhid, adanya kita dengan tidak adanya kita hakikatnya sama. Wong yang menjata rezeki kepada mereka itu bukan kita. Kita hanya secara syariat mengusahakan agar mereka terawat, kan begitu saja. Secara syariat, secara hakikat mereka sudah ada jatahnya sendiri. Jadi hidup kita ini kesimpulannya tinggal butuh bagaimana supaya basa Jawa itu tatak. Mau basa Indonesia tatak nih menapa? Men tatak, yang penting tatak. Kan qalbun alimun, hati yang selalu percaya bahwa kita ini bersama Allah. Karena kita percaya bersama Allah, maka memunculkan wa badanun sabirun,
badan yang sabar. Badan yang sabar itu ya apa? Saatnya sholat ya sholat. Bagaimana supaya kita ini tidak melanggar Allah, sehingga memunculkan kebahagiaan PD. Kan orang kalau habis melakukan kemaksiatan kan akhirnya muncul sendiri dalam hatinya. Aku ngini iki gara-gara maksiat tinggi kan begitu. Tapi kalau kita nggak maksiat, berhasil tidak maksiat, maka begini, ya Allah, saya selama ini alhamdulillah tidak maksiat. Kok sekarang saya ngalami ini? Ini saya yakin bahwa engkau sedang memberikan gemblengan kepada diri saya. Tenang lagi. Yang membuat kita ini tersiksa kan karena kita ini sering melanggar gitu. Akhirnya ya itu tadi, kepanasan sendiri. Kepanasan terus tidak pede sendiri. Jadi ini tidak sejuk, tidak as'ad lagi. Yang kedua, wa qanaatun bima fil yad. Sabar narimo senajan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran. Itu. Jadi tenang. Wa qanaatun bima fil yad ning kismatillahi, bima fil yad, dengan apa yang ada dalam diri kita. Makanya kalau kita membaca Fatihah itu mau diwirid, ini bakas satu makalah aja biar kebentel Isya ya. Kita selesaikan. Kemarin sudah saya sampaikan di ibu-ibu, bacaan wajib dalam sholat kita yang wajib dibaca itu kan ada 5 yang wajib dibaca, yang lain itu sunnah. Artinya bacanya dilafalkan, nggak boleh dengan diam, tapi harus dilafalkan 5, yaitu 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib. Nggak boleh walaupun diimami terus nggak boleh. Yang takbiratul ihram yang pertama, bukan takbir intikal, bukan yang takbir persneleng. Persneleng itu yang Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, takbir intikal atau takbir persneleng. Takbiratul ihram wajib. Yang kedua, Al-Fatihah wajib itu dibaca. Maka bagi yang Ahlus Sunnah ala NU, setelah waladhdallin kita masih baca itu Fatihah. Nomor 3, tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketiga. Yang keempat, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau kama sholaita itu sudah sunnah. Yang Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama sholaita itu sudah sunnah. Tapi yang Allahumma sholli ala Muhammad itu wajib. Dan yang kelima, salam yang ke kanan. Nah, 5 hal ini dijadikan wajib. Dipilih Rasulullah sebagai hal wajib yang harus kita baca. Kalau Rasulullah yang milih, itu juga sudah atas rekomendasi Allah. Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak akan ngomong sakarepe dhewe, enggak. Itu rekomendasi wahyu itu. Rasul sampaikan kepada umat sampean termasuk yang ada di GKA bahwa 5 ini wajib. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sampai diwajibkan? Nanti kesimpulannya akan ketemu bahwa ini penting 5 ini. Penting untuk menggiring supaya kita menjadi manusia yang tatak tadi. Kan kita ketika ditanya, enak mana? Pegang uang tapi tidak bahagia, punya istri cantik tapi tidak bahagia, punya suami ganteng tapi tidak bahagia, punya jabatan mentereng tapi tidak bahagia, punya harta
banyak tapi tidak bahagia daripada tidak punya uang tapi bahagia. Mungkin poinnya itu 5, nggak cantik-cantik amat tapi bahagia. Tidak jadi apa-apa tapi bahagia. Rekening juga saldo nih sekedar mengamankan nomor rekeningnya saja biar nggak dihapus bank. Tapi bahagia. Nah, bagaimana supaya jawaban kita itu pilihan kita? Yang penting bahagia gitu. Kok nggak begitu? Kok masih dikaitkan gitu? Misalkan dikaitkan dengan takbir Allahu Akbar, kan itu sudah terapi luar biasa itu. Saat kita kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang adzan itu monggo diniati nerapi yang mendengarkan. Diniati nerapi dirinya sendiri dan nerapi yang mendengarkan. Bagaimana orang yang mendengarkan itu kalau masih tidur semoga tidurnya semakin lelap gitu. Bukan begitu. Semoga ada kesadaran. Allahu Akbar ya Allah. Sering sudah saya sampaikan. Sebesar apapun masalahku, masih besar pertolonganmu. Nah, kita udah ngomong masalah itu kan, diri kita ini kan beda-beda kan. Beda-beda pasti itu, kalau ditanya masalahnya apa gitu, beda-beda. Masalah berat yang sedang sampean alami apa itu beda. Dan orang pasti punya PR itu. Entah besar atau kecil, pasti ada PR. Selama masih hidup, selama masih hidup, selama nyawa masih di kandung badan, pasti ada masalah itu. Dan terapinya adalah Allahu Akbar. Sesibuk apapun pekerjaanmu, itu semua tidak akbar. Yang akbar karena kamu bekerja itu adalah juga dalam rangka untuk mengais rezeki, adalah rezeki dari Allah. Maka stop dulu, kan begitu. Ayo hayya 'alas shalah, ayo datang ke sini, ke tempat sujud. Hayya 'alal falah, supaya kita diberi kemenangan, tidak menganggap yang lain-lain itu akbar. Karena yang akbar hanya Allah. Terkait bahagia itu dari Allah. Apa artinya kita diberi yang melimpah tapi kita tidak bahagia? Apa ada contohnya? Banyak, Pak. Contohnya. Apa dikira yang menang pilihan bupati kemudian menjadi bupati, yang menang pilihan gubernur kemudian menjadi gubernur, yang menang pilihan presiden kemudian menjadi presiden, mereka tidak sedih? Apa sedihnya? Aku kira-kira iso enggak mewujudkan apa yang kemarin saya janjikan itu. Sedih. Jadi kesimpulan nih, kalau di meme di di WhatsApp itu ada, hidup ini sebetulnya murah, yang bikin mahal itu kakek pola. Bener kan? Hidup ini sebetulnya murah, yang bikin mahal itu kaken pola. Atik kepengin jabatan, apik kepengin bojo ayu, itu negara kaken pola. Nek dipikir-pikir ayu mbek elek itu bedanya apa sih, Pak? Casing saja. Kalau malam-malam lampu dimatikan ya sama saja kan. Ini udah gede ini. Nah gitu. Allahu Akbar. Jadi terapi semua itu, Pak. Itu yang pertama. Itu kalau dijelentrehnya ketemu, Pak, nanti akhirnya. Supaya kita ini, jadi intinya 5 ini, supaya kita ini betul-betul tatak bisa ngadepi hidup ini. Tidak kelimpungan. Ono sing maha nolong kok. Kenapa kok aku bingung gitu. Nah persoalannya supaya kita ditolong itu kan kita butuh pede. Nah bahan PD nih ya kita nurut nang Gusti Allah. Bagaimana kita berharap ditolong, bagaimana kita berharap dibahagiakan, tapi kepada yang maha nolong, maha membahagiakan, kita ini nggak nurut.
Dari mana PD-nya gitu. Kan gitu. Maka aslinya sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu semua saya digoleki ilmune ben tambah sempurna. Kalau nggak sempurna, udah itu bukan bagian kita. Udah, yang penting kita berusaha menyempurnakan terus. Tujuannya apa? Ben kita ini pede, ada connect terus dengan Allah. Karena dia yang maha membahagiakan, dia yang memberi rezeki, dia yang nolong, dia yang akbar kan. Kemudian Fatihah. Yes, kita ambil ya. Kalau a'udzunya kan udah sering kita bahas ya. Bismillahnya udah sering kita bahas ya. A'udzu nguras, bismillah ngiseni. Terus pupuknya alhamdulillah. A'udzubillah setane dikuras, bismillah Allah dihadirkan, alhamdulillah pupuknya dipupuk. Alhamdulillah. Kita hitung. Kita ini banyak diberi kenikmatan yang kita sering tidak ngitung. Dan seakan-akan kita ini disengsarakan Allah. Padahal kita ini sudah dibahagiakan banget. Dikasih mata, kasih lisan, dikasih pikiran sing waras. Sedihnya bagaimana kita kalau pikiran ini nggak diwaraskan Gusti Allah. Ganteng tapi tidak diwaraskan, sedih. Kalau menimpa diri kita, kalau menimpa diri orang lain, jangan jadi hinaan. Karena orang lain dikasih kayak gitu itu, dititipi ayat Allah, itu karunia. Kalau dikaji dengan kacamata batin yang sesungguhnya, itu karunia. Orang diberi cacat, ya kita nggak minta. Melete kalau kita minta, aku minta, oh melete itu. Maksudnya, kalau menimpa kita, kita bisa menerima. Kalau menimpa orang lain, jangan dihina. Karena orang lain itu karunia, dititipi ayat-ayat Allah. Ayat yang bagaimana? Supaya orang yang lebih sempurna bisa bersyukur, ya Allah, aku engkau jadikan sempurna. Beliau engkau jadikan seperti itu, ya Allah. Padahal saya sendiri, kadang-kadang yang kesini bawa kaki satu itu, wah saya sering nangis lihat. Sholat gitu, bisa jamaah rutin. Sementara kita yang sempurna ini kayak gini gitu. Banyak kekurangan. Nah, alhamdulillah kita hitung. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi 5 Allahu Akbar, Fatihah, tasahud, sholawat, salam. Ini semua bisa kita jadikan sebagai alat terapi supaya diri kita tenang. Tinggal kita cari caranya, kan begitu kan. Kadang-kadang kita punya keris, nggak ngerti kayak apa keris itu kan, gitu kan. Kalau nggak ditunjukkan ahlinya, kerismu iki kayak gini gitu. Saya dulu pernah ke Kediri, Pak. Ke rumahnya orang, istrinya 4. Kumpul sak rumah semua. Istrinya 4 kumpul seru. Itu ada keris, saya guyoni, sampai punya pegangan apa kok sampai punya istri 4, nah rukun gini nih. Kerisnya dikeluarkan gini. Coba kalau sampean sentuh itu di antara alis sampean ini, sampean nggak kaget, sampean juga bakat wayo gitu kan. Begitu disentuh begini, saya kaget, nggak bakat wayo berarti saya. Nggak bakat. Karena kenapa kok dia pegang keris itu? Dia tahu cara memanfaatkan gitu. Sama, kita ini sudah pegangan, dikasih pusaka yang lebih hebat dari keris manapun. Tinggal kita ini belum banyak diarahkan oleh ahlinya untuk memanfaatkan pusaka tersebut. Seperti a'udzubillah tadi, bismillah tadi, alhamdulillah tadi, ar-rahmanir-rahim tadi belum. Nah, itu pusaka semua. Kayak dongo yo kena, kayak terapi yo kena. Dari dengan menenangkan diri ya kena, kayak wirid ya bisa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu akan ketemu. Dan semakin ketemu, ibarat kaca itu semakin jernih, jadi padang akhirnya. Kaca ini coba, Pak Kirman ada satu gitu bagian yang jangan dihapus-hapus, jangan dilap setiap hari, nanti lah buret gitu. Hati kita juga begitu.
teruskan yang 5 tadi. Al-Fatihah itu semuanya Pak, per ayatnya itu bisa kita jadikan, tadi kan a'udzubillah itu nguras. Bagaimana supaya ini nggak ketempelan setan. Bismillah itu ngisi. Bagaimana supaya kita ini ada kesadaran penuh bahwa kita ini bersama Allah terus gitu. Bersama Allah terus. Nah, itu yang disebut wabadanun sobirun. Kita sudah sering hafal itu. Innallaha ma'as sobirin. Wabadanun sobirun. Innallaha ma'as sobirin. Alhamdulillah. Kita hitung. Alhamdulillah, ternyata aku sekarang sudah ubanen. Alhamdulillah. Bismillah sampean hitung sendiri nikmat-nikmat sampean itu. Banyak banget. Kalau sampai nggak menemukan, nah itu. Kalau kita ketika alhamdulillah kita tidak menemukan, nah itu kita kena hukum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak berhasil menghitung nikmat Allah yang sudah ditemplekkan ke diri kita itu, maka inna adzabi lasyadid. Jangan salahkan kalau hati kita kemerungsung, sedih aja, galau saja, nggak tatak tadi. Jadi gimana? Enak mana? Nggak pegang duit tapi bahagia, atau pegang duit tapi tidak bahagia? Jawabannya masih tetap ya, pegang duit dan bahagia. Amin. Muka-muka di duit akeh kabeh. Ya karena kalau kita punya duit, itu kata Yai Rori, gak opo-opo minta sugih, sing penting ngerti kanggo opo. Anak kita minta uang, ayah minta uangnya untuk apa nak? Dia harus bisa jawab. Kita juga kula nyuwun sugih ya Allah, untuk apa? Kalau jawab kita masih ragu-ragu untuk apa ya? Kanggo wayo maneh. Ya, enggak bener kan? Iku golek sengsara nak, gak usah kan gitu kan. Ya Allah minta sugih ya Allah. Saya kepingin mendirikan Baitul Mal supaya orang-orang tidak ada yang tercekik. Rentenir misalkan gitu. Oh mulia, lanjut ya. Kalau itu niatnya, tak doakan semoga panjenengan semua kaya. Saya minta sugih ya Allah. Karena ayatnya saja sudah jelas kok. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ayatnya aja menaruh harta itu pertama. Jihadlah dengan harta dan jiwamu. Harta dulu. Jadi sugih itu boleh asal kita tahu untuk apanya. Saya kepingin ya Allah, supaya orang-orang miskin di sekitar saya itu gak ono sing sambat nih api nih berobat. Banyak loh Pak orang kepingin ke rumah sakit terus karena gak berobat, gak punya duit, gak berani. Enggak wis. Kenapa kok sampai separah ini baru ketahuan? Sebetulnya saya udah terasa lama Kak. Tapi saya mau berobat, mau ke dokter tuh khawatir nanti entek duit akeh, itu kan banyak orang kayak gitu. Kenapa sampai nggak sekolah? Karena nggak ada biaya kan banyak. Nah kalau sugih untuk kayak gitu apa-apa. Nah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Soal welas asih itu kita sudah menerapkan belum? Minimal dengan orang sekeliling kita. Kita minta diwelas asih Gusti Allah kan. Rumusnya jelas kan? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi, yang ada di sekitar kita, maka seluruh yang ada di langit akan menyayangimu. Kan itu jelas. Kalau hasbukallah, Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi, hasbukallah, Allah telah memberikan kecukupan kepada kamu. Nabi Muhammad kalau soal disayang semuanya hewan seperti kemarin yang diceritakan Yai Rauf sampai bisa berkata-kata karena kasih sayangnya muncul.
Karena sejak peristiwa Qabil dan Habil itu kita hanya bisa komunikasi dengan orang yang soleh saja. Kalau orang-orang yang meragukan kita diem, kata hewan. Maka kita nggak bisa ngomong dengan hewan itu jangan-jangan karena kesolehan kita masih diragukan sama hewan-hewan itu. Udah Isa. Jadi satu makalah saja. Memang gaya ngajinya seperti ini Pak. Yang penting semoga menjadi ilmu yang manfaat. Semoga ilmu yang manfaat yang bisa gawe padange urip kita, prinsip kita, yang bisa menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, ngapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.